Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah gelondongan kayu terseret banjir bandang di Aceh Tenggara, diduga akibat pembalakan liar. Perekaman data KTP dengan sistem jemput bola terus digelar petugas di Dukcapil ke sekolah-sekolah menjelang pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai langkah ditempuh untuk menarik minat pemilih pemula pada pemilu 2024, salah satunya dengan berkemah. Banjir bandang yang menerjang 4 kecamatan di Aceh Tenggara merusak rumah dan fasilitas umum. Material banjir berupa bebatuan, lumpur, dan balok kayu juga belum tuntas disingkirkan dari permukiman dan badan jalan. 2 pekan usai banjir bandang menerjang kecamatan Bukit Tusam, Bambel, Semadam, dan Lawe Sigala-gala, keprihatinan masih tersisa. Ratusan balok kayu yang terbawa arus banjir menjadi saksi bisu dugaan pembalakan di hulu sungai atau hutan. Bencana alam yang merenggut 2 korban jiwa diduga akibat perambahan hutan atau illegal logging oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tumpukan material banjir seperti kayu gelondongan bercampur bongkahan batu dan lumpur kering menjadi pemandangan baru selama 2 pekan ini. Pemukiman tak lagi kelihatan aslinya karena dipenuhi material banjir juga akibat lambannya penanganan pasca banjir. Batang-batangan kayu berukuran besar diduga akibat penggundulan hutan yang sudah lama berlangsung. Material kayu gelondongan terbawa arus banjir dan menghantam tempat tinggal dan lahan pertanian warga. Seperti yang kita lihat, banyaknya kayu yang turun yang hitungan notabene sangat besar. Seperti kita lihat yang di belakang saya ini patut diduga dan kita curigai masih ada aktivitas illegal logging di kawasan Aceh Tenggara ini, termasuk di kampung kita ini. Dari material yang begitu besar banyak berturunan yang menghantam rumah-rumah warga, patut kita duga dan curigai dan kita minta penyelidikan lebih dalam terkait kegiatan illegal logging. Kita berharap ke pemerintah daerah segera menuntaskan sisa-sisa kayu ini karena ini berpotensi apabila air besar akan kembali menghantam permukiman warga dan sangat membahayakan nyawa daripada masyarakat yang ada di bawah kaki gunung ini. Banjir bandang akibat perambahan hutan bukan baru pertama terjadi. Warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum tidak sekadar menyingkirkan material banjir, namun mengusut kasus perambahan hutan. Curah hujan yang tinggi ditambah kerusakan lingkungan menyebabkan banjir bandang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara. Selain merusak puluhan rumah, 2 warga meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tenggara. Sedikitnya 7 jembatan di Kabupaten Aceh Singkil ambles tergerus air banjir yang terjadi selama sebulan terakhir. Akibatnya lalu lintas dan aktivitas warga di sejumlah kecamatan terganggu. Ketujuh jembatan yang ambles dan putus ini terdapat di Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Singkil. Jembatan-jembatan antar kecamatan di 2 daerah tersebut sebagian ambles dan sisanya lantai berlubang sehingga berbahaya dilintasi. 2 jembatan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah ambles usai tergerus air banjir. Demikian juga 5 jembatan di Kecamatan Singkil seperti di Desa Ujung Bawang, lantainya berlubang dan tidak bisa dilintasi mobil. Petugas BPBD Aceh Singkil menangani masalah akses warga dengan membangun jembatan darurat.
Sejumlah perusahaan swasta ikut dilibatkan sebagai tanggung jawab sosial membantu warga. Dampak banjir terhadap infrastruktur yang ada di Kabupaten Singkil, rusaknya beberapa jembatan penghubung. Sampai dengan saat ini BPBD sudah melakukan penanganan darurat. Nah, penanganan untuk saat ini telah kita lakukan dengan menggunakan satu ekskavator long arm milik BPBD, ditambah dengan masyarakat yang kita libatkan dalam rangka pengerjaan jalan dan jembatan yang rusak tersebut. Nah, terkait dengan pengerjaan jembatan dan infrastruktur yang rusak, kita sudah menyelesaikan satu jembatan yang berada di Kecamatan Singkil, tepatnya di Desa Pulau Saro, di sekitar depan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Nah, yang satu lagi berada di jembatan ujung mengarah ke Kilangan, itu sedang dikerjakan. Warga berharap pemerintah terutama instansi terkait membangun jembatan baru atau memperbaiki agar aktivitas warga tidak terganggu dan mereka bisa bekerja kembali. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Apa? Jembatan roboh. Rekaman data KTP bagi warga terutama pemohon pemula terus dikebut. Petugas mendatangi sejumlah sekolah untuk merekam data pemohon KTP pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Rendahnya kesadaran para wajib KTP pemula mendorong petugas Disduk Capil Aceh Utara menggelar pelayanan sistem jemput bola. Sasarannya para siswa yang sudah berhak memiliki KTP terutama yang berada di sekolah. Perekaman data KTP dengan sistem jemput bola salah satunya diadakan di SMA Negeri 1 Baktia. Para pelajar SMA ini direkam datanya oleh petugas agar bisa memilih saat pemilu 2024. Untuk tahun 2023, itu yang belum melakukan perekaman 6.987 orang atau jiwa. Untuk target 2024 itu 12.008 jiwa. Yang sudah dilakukan karena yang berusia 16 tahun itu sekitar 119 orang. Dan mungkin hari ini yang umur 16 akan kita lakukan juga perekaman, ditambah lagi umur 17, itu ada kemungkinan target ke depan akan lebih kurang lagi. Target perekaman data KTP pemula di Aceh Utara sebanyak 12.082 jiwa. Namun realisasinya baru 119 jiwa. Kurangnya kesadaran para wajib KTP menjalani perekaman data KTP disebabkan jarak tempuh dari tempat tinggal warga ke kantor Disduk Capil Aceh Utara yang jauh. Jumlah wajib KTP di Aceh Utara mencapai 419.570 jiwa. Dari jumlah tersebut, 415.321 diantaranya telah menjalani perekaman data KTP. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sejumlah pengungsi Rohingya di penampungan sementara Desa Ule Blangmane, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe, mulai terserang berbagai penyakit. Imigran balita dan anak-anak hingga wanita dewasa menderita demam panas dan diare. Dari pemeriksaan kesehatan, sejumlah anak usia balita kondisinya lemas, demam panas, dan muntah-muntah. Selain anak-anak, sejumlah wanita dewasa menderita dehidrasi atau kekurangan cairan lantaran lamanya pelayaran di laut. Saat ini, tim kesehatan IOM terus memeriksa kesehatan para imigran. Beberapa petugas medis juga disiagakan untuk memberi perawatan khusus kepada para imigran ini. Misalnya luka-luka kayak kena kayu, kena apa seperti itu, terkilir lah seperti itu. Itu anak balita itu sakit apa, Bang? Kalau yang tadi barusan diare. Diare ya? Diare. Mungkin karena kalau kita bilang, mungkin karena kurang bersih makanannya selama ini, gitu kan. Tapi secara ini sih, kalau dilihat tanda-tanda dehidrasinya belum muncul. Jadi artinya, insya Allah bukan hal yang Ada musuh lapor sini, Bang, kira-kira? Kalau masalah nutrisi, biasanya nanti pemeriksaan selanjutnya, Bang, bukan di emergency response. Pengungsi Rohingya rentan terserang penyakit akibat kelelahan dan kekurangan asupan makanan selama pelayaran. Anak-anak balita menderita diare karena selama pelarian mereka mengonsumsi air laut.
Sedangkan gatal-gatal menyerang kesehatan imigran Rohingya karena tidak menjaga kebersihan selama di penampungan. Sedikitnya 514 pengungsi Rohingya menempati penampungan sementara di bekas gedung imigrasi kota Lok Semawe. Tempat itu sangat tidak layak dihuni ratusan jiwa, namun tidak ada pilihan lain sehingga perlu pengawasan yang ketat. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe.